Baik, waktu sudah menunjukkan 10:05. Sebelum acaranya dimulai, kami ingatkan kembali, selama berlangsungnya acara dimohon untuk menonaktifkan suara mikrofon dan juga dimohon untuk lebih kondusif dan mungkin tidak mencoba untuk share screen dari device masing-masing. Baik, kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Bagus Sartono selaku Sekretaris Departemen Statistika Institut Pertanian Bogor. Yang terhormat Ibu Akbar Rizky selaku Pembina Himpunan Mahasiswa Profesi Gamma Sigma Beta Institut Pertanian Bogor. Yang terhormat Saudari Alvernia Wiguna selaku Public Diplomacy Officer Australian Embassy Jakarta. Yang terhormat kedua narasumber kita yaitu Saudari Emma Borg selaku Second Secretary Public Affairs dan Saudari Sri Novelma selaku Unit Manager dari Australian Embassy Jakarta. Selamat pagi, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengisi webinar ini. Dan yang kami hormati para peserta webinar yang hadir pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul secara virtual melalui Google Meet dan juga live YouTube. Meski dilaksanakan secara online, semoga tidak mengurangi semangat kita dalam menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dimanapun kita berada. Amin. Pertama-tama izinkanlah saya, Raffi Syahdan Al-Fatah, Dan saya, Fairuzia Rahmadianti dari Statistika IPB, selaku Master of Ceremony untuk memandu acara webinar pada pagi hari ini. kami ucapkan terima kasih kepada Koran Kampus IPB, BEM FMIPA IPB, BEM KM IPB, dan Statistika Zone selaku media partner yang telah membantu kami dalam menyebarluaskan informasi mengenai acara ini. Untuk diketahui bersama, acara webinar ini merupakan wujud dari salah satu program kerja Cultural Exchange dari Departemen Beta yang ada di Himpunan Mahasiswa Profesi Gamma Sigma Beta. Adapun webinar hari ini mengusung tema Australian Culture and Master's Degree Scholarships in Australia. Berikut kami bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan doa, yang ketiga sambutan, yang keempat pemaparan materi oleh narasumber dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, yang kelima yaitu penutup. Untuk memastikan acara berjalan dengan kondusif, kami mohon kepada peserta untuk menonaktifkan mikrofon dan tidak membagikan layar gawainya selama acara berlangsung. Link daftar hadir nantinya akan kami share melalui fitur chat yang tersedia, baik di Google Meet maupun di live chat YouTube. Sebelumnya, pastikan kalian sudah memfollow akun Instagram kami @gsd_ipb dan mensubscribe akun YouTube Gamma Sigma Beta IPB. Bukti kehadiran ini menjadi syarat bagi peserta untuk memperoleh e-sertifikat webinar. Baiklah, sebelum kita mulai pagi hari ini, mari kita awali dengan pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Ashhad Fahmi Abdillah. Kepada Saudara Ashhad Fahmi Abdillah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang berbahagia. Marilah kita berdoa secara khusyuk dan ikhlas menurut agama masing-masing. Dan izinkanlah saya memandu secara Islam. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami sampaikan kepadamu pada pagi hari ini selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami sehingga kami bisa hadir secara online pada webinar kali ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami memohon, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit, dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas kewajiban kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional, proporsional, dengan baik dan tekun, sebagai bukti syukur kami kepadamu. Ya Allah, yang maha mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu,
anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani hidup ini. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, ampunkan pengetahuan dan segarkan pemahaman kami, agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya, dan jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkaulah satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami. Maka kami mohon, angkat segera wabah corona yang sedang melanda negeri ini, bersamaan dengan Engkau angkat dosa-dosa kami, dan hanya kepada Engkaulah mengabulkan setiap dosa dan permohonan kami. Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Saudara Ashad Fahmi Abdillah. Semoga dengan dibacakannya doa pada acara pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Agenda selanjutnya adalah penyampaian sambutan oleh Bapak Dr. Bagus Sartono selaku Sekretaris Departemen Statistika Institut Pertanian Bogor. Kepada Bapak Dr. Bagus Sartono, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu semuanya, teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu narasumber. Semoga semuanya sejahtera ya pada pagi hari ini. Yang kami hormati Miss Emma Burke, Ibu Sri Novelma dan Ibu Alvernia dari Kedutaan Australia untuk Indonesia. Juga Bapak Ibu dosen yang berkesempatan hadir pada kegiatan ini, teman-teman Beta Club, Himpunan Profesi Gamma Sigma Beta, dan tidak lupa juga yang saya sangat hormati semua peserta, semua audiens yang hadir pada webinar pagi ini, baik yang melalui meeting room maupun yang melalui streaming ya, tadi disampaikan ada streaming. Pertama, teman-teman semuanya, ibu-ibu narasumber, kebetulan semuanya ibu-ibu ini. Pertama kami sampaikan titipan salam dari Ketua Departemen, Bapak Anang Kurnia, yang mohon maaf sekali pada pagi ini tidak bisa hadir, karena pada saat yang sama, mungkin teman-teman mahasiswa tahu, kita sedang mempersiapkan acara Statistikaria dan Festival Sains Data yang akan start hari Rabu besok. Jadi ini kami sedang bekerja-kejaran untuk mempersiapkan banyak hal. Tentu saja mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan teman-teman semuanya, Bapak Ibu narasumber dan panitia. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih ini yang sebesar-besarnya pada pihak Kedutaan Australia yang berkenan menjadi partner pada acara ini untuk menyampaikan sharing, mudah-mudahan nanti bisa sangat banyak meskipun waktunya terbatas, terkait dengan kebudayaan, terkait dengan pendidikan, terkait dengan informasi beasiswa terutama bagi mahasiswa, terutama barangkali yang ingin ikut mungkin sandwich atau ikut exchange program atau bahkan mungkin ada yang sampai ke jenjang postgraduate nanti ya, mudah-mudahan master dan postgraduate di sana. Mudah-mudahan banyak informasi yang bisa didapatkan nanti, sehingga harapannya itu saja para mahasiswa bisa terbuka wawasannya, motivasinya naik ini. Jadi motivasinya bisa naik, baik motivasi untuk studi maupun untuk berkarir nanti di Australia kalau ada yang tertarik untuk ke sana. Sebetulnya beberapa dosen kita, Bu Sri, Miss Emma, ini ada beberapa dosen kita yang alumni kampus di sana. Jadi Pak Hairil ini alumni Macquarie University, kemudian Pak Anang ini adalah mantan postdoctoral fellow di
Wolongong University. Kemudian saya sendiri sekarang sedang bekerjasama dengan para kolega di School of Mathematics di Lathrop University. Jadi kami punya kerjasama sudah 3 tahun ini riset dengan teman-teman di Lathrop University di Melbourne. Ya, mudah-mudahan nanti teman-teman mahasiswa juga untuk bisa studi atau berkarir di sana. Beberapa alumni kita juga sudah menjadi dosen di Australia. Jadi ada, kalau barangkali ada yang kenal alumni angkatan 37 itu Mbak di University of Adelaide. Kemudian Pak Agus Salim itu di University of Melbourne ya, di Unimel. Jadi ada beberapa, Mas Beben itu di South Queensland. Di beberapa alumni kita ada di menjadi lecturer atau profesor di sana. Tentu saja terima kasih kepada panitia ini, Himpunan Profesi Gamma Sigma Beta yang sudah mempersiapkan acara ini. Mudah-mudahan semuanya memberikan manfaat besar kepada kita semua. Terakhir, pada para audiens, teman-teman mahasiswa terutama, sekali lagi mohon manfaatkan acara ini, program ini, tanyakan sebanyak mungkin kepada para narasumber yang mumpung ada di sini. Jadi tanyakan untuk memperluas wawasan Anda, mempertinggi motivasi, dan yang tidak kalah penting adalah menjalin network. Jadi bagaimana menjalin network dengan teman-teman di kedutaan yang informasinya barangkali banyak untuk bisa kita manfaatkan. Saya kira demikian, terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Bagus Sartono atas sambutannya. Selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Sebelumnya kami ingin mengingatkan kembali, agar kegiatan webinar ini dapat berjalan dengan kondusif, kami mohon kepada peserta untuk menonaktifkan mikrofon dan tidak membagikan layar gawainya selama acara berlangsung. Materi yang pertama mengenai Australian Culture akan disampaikan oleh Kak Emma Borg. Kepada Kak Emma Borg, kami persilahkan. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Emma dari Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia. Saya sangat senang untuk berbicara dengan Anda hari ini tentang budaya Australia. Saya berharap Anda akan belajar beberapa hal yang baru dan menarik hari ini. Oke, mari kita mulai ya. Oke. Siapa yang sudah pergi ke Australia? Silakan jawab di kolom komentar. Kira-kira apa yang paling kamu ingat mengenai Australia? Hari ini saya ingin berbicara tentang beberapa hal yang mungkin kalian belum tahu tentang Australia. Australia adalah negara dengan sumber pangan, pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan pengalaman berkualitas tinggi yang dekat dengan Indonesia dan dapat dipercaya. Juga, Australia adalah mitra strategis yang handal dan merupakan negara yang terpercaya dalam bidang pertahanan, anti-terorisme, anti-kejahatan transnasional, dan kerjasama maritim. Juga Australia adalah merupakan sumber solusi kreatif dan para ahli kelas dunia yang dapat membantu Indonesia untuk memajukan pertumbuhan nasionalnya yang ambisius. Akhirnya, Australia adalah negara dengan beragam budaya dan agama, serta memiliki demokrasi modern dan multikultural dan toleran.
Apakah hal-hal ini yang kamu dengar tentang Australia di Indonesia? Meskipun jarak kita cukup dekat sebagai negara tetangga dan memiliki berbagai kerjasama pemerintahan ataupun kerjasama antar pelaku bisnis dari kedua negara, saya sering melihat pandangan yang masih keliru mengenai Australia. Mungkin hal ini juga terjadi kepada warga Indonesia yang dipandang keliru oleh warga Australia. Sebenarnya ada beberapa pandangan yang kurang tepat mengenai Australia. Siapa yang menyangka bahwa Australia berperan utama dalam mendukung kemerdekaan Indonesia? Para pekerja Australia menolak untuk memuat kapal-kapal Belanda dengan senjata dan amunisi. Antara tahun 1945 dan 1948, pekerja Australia berhasil mencegah sebanyak 559 kapal yang dicurigai membawa senjata dan pasokan yang ditujukan untuk Belanda di Indonesia. Juga pada 1947, Australia melaporkan Belanda ke PBB karena melanggar perjanjian perdamaian. Para pemimpin Indonesia menominasikan Australia untuk mewakili Indonesia dalam komite PBB untuk menyelidiki masalah ini. Peristiwa-peristiwa seperti ini tidak banyak diketahui oleh warga Indonesia. Malah kebanyakan orang memiliki pandangan yang berbeda mengenai Australia. Saya harap hari ini saya bisa menunjukkan kepada kalian bahwa pandangan kebanyakan orang mengenai Australia tidak selalu benar. Faktanya, banyak yang jauh berbeda dari yang sebenarnya. Presentasi ini akan saya fokuskan kepada mitos dan fakta mengenai Australia. Oke, persepsi nomor 1. Sebagian besar penduduk Australia adalah populasi Eropa. Faktanya, ini tidak benar. Ada beberapa banyak bahasa yang digunakan di Australia, lebih dari 300. Faktanya, tidak semua orang Australia adalah bule. Australia adalah salah satu negara dengan keragaman budaya tertinggi di dunia. Lebih dari 6 juta warga Australia atau 1 dari 4 warga Australia lahir di luar Australia. Warga Australia berasal lebih dari 200 negara, 300 etnis, dan 300 bahasa. Bahkan sekarang lebih banyak orang Australia yang lahir di Asia daripada Eropa, seperti Tiongkok, Vietnam, Filipina, dan Malaysia juga. Sedikitnya 1 dari 5 orang Australia bisa 2 bahasa juga. Bagaimana dengan agama tetapi? Menurut sensus tahun 2016, lebih dari 100 agama dianut oleh warga Australia. Agama yang paling umum dianut selain Kristen adalah agama Islam, Buddha, dan Hindu. Dan jumlah ini terus meningkat. Oke, persepsi nomor 2. Hampir tidak ada Muslim yang tinggal di Australia. Ini tidak benar. Tidak ada tidak ada larangan atau batasan sama sekali di Australia bagi mereka yang ingin menjalani atau mengekspresikan keyakinannya.
Orang Australia yang ingin membangun masjid, gereja, sinagog, atau kuil cukup menemui syarat dan peraturan yang sama. Juga keluarga Muslim juga bisa mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah Islam. Ada batasan bagi Muslim yang tinggal di Australia. Masih tidak benar. Tidak ada larangan atau batasan sama sekali di Australia bagi mereka yang ingin menjalani atau mengekspresikan keyakinannya. Menurut Asosiasi Sekolah Islam di Australia, ada lebih dari 55 sekolah Islam di Australia yang kebanyakan berada di negara bagian New South Wales dan negara bagian Victoria juga. Menurut Australian Federation Islamic Councils, lebih dari 175 masjid terbesar di seluruh Australia. Oke. Persepsi tinggal dan belajar di Australia itu mahal. Tidak benar. Kota-kota di Australia bukan kota-kota yang mahal. Menurut ekonomis pada tahun 2018, 4 kota di Australia masuk ke dalam 11 besar kota paling layak huni di dunia. Dalam peringkat 100 besar universitas di dunia, pendidikan di Australia memiliki biaya kira-kira 50% lebih rendah daripada universitas di Amerika, serta beberapa ribu dolar lebih murah daripada universitas di Inggris. Australia adalah destinasi yang paling populer untuk mahasiswa Indonesia yang belajar di luar negeri. 1 dari 4 orang Indonesia yang belajar di luar negeri memilih Australia sebagai tujuan pendidikan mereka. Akhirnya ada lebih dari 50% pelajar Indonesia belajar di Australia daripada di seluruh Eropa. Apakah pada tahun 2017 beberapa orang Indonesia belajar di Australia? Ini lebih dari 20.000. Oke, persepsi sulit mendapatkan visa ke Australia. Ini tidak benar. Lebih dari 100.000 warga Indonesia berkunjung dan belajar di Australia setiap tahunnya. Warga Indonesia sekarang bisa membuat visa secara online. Hal ini lebih mudah dan cepat. Pada tahun 2015 ke 16, sekitar 95% aplikasi visa temporary telah disetujui untuk warga Indonesia. Ada juga multiple entry visa yang berlaku selama 3 tahun untuk wisatawan dan pelaku bisnis. Mereka boleh tinggal di Australia maksimal 3 bulan pada setiap kunjungannya. Persepsi semua wisatawan Australia pergi ke Bali dan membuat rusuh. Ini tidak benar. Indonesia masih menjadi destinasi nomor 1 warga Australia. Hampir 1,3 juta orang di tahun 2018. Memang betul 9% warga Australia pergi ke Bali, namun kurang dari 0,001% dari wisatawan tersebut membutuhkan bantuan konsuler. Nah, yakin kamu tahu tentang Australia? Mungkin coba pikir lagi. Terima kasih atas waktunya hari ini semua. Kalau ada pertanyaan, silakan.
Ya, terima kasih kepada Kak Emma Borg atas pemaparannya. Materi selanjutnya yaitu Australian Scholarship akan disampaikan oleh Kak Sri Novelma. Kepada Kak Sri Novelma, kami persilahkan. Terima kasih Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, yang saya hormati Dr. Bagus, terima kasih Pak atas sambutannya yang sangat menyenangkan dan harapan-harapan terhadap adik-adik kita yang siapa tahu nanti sekolahnya ke Australia Pak. Terima kasih juga teman-teman dari IPB yang sudah mengadakan acara ini sehingga kita bisa bersilaturahmi walaupun hanya lewat online. Mudah-mudahan nanti ada kesempatannya kita bertemu kalau tidak di IPB, kalau tidak di Kedutaan Besar Australia Jakarta. Baiklah, seperti yang disampaikan, nama saya Sri Novelma, tapi biasa dipanggil Rino. Jadi untuk adik-adik bisa manggil saya Kak Rino biar kita lebih akrab ya. Saya bekerja di tim Scholarships and Alumni di Australian Embassy di Jakarta. Pagi ini seperti yang disampaikan, saya akan mempresentasikan tentang Australia Awards yang merupakan salah satu dari beasiswa yang disediakan oleh pemerintah Australia ke warga negara Indonesia. Jadi saya akan share screen sekarang. Apakah bisa dilihat, Raffi, bisa dilihatkah sekarang? Bentar. Belum ya? Sudah bisa. Oh, sudah. Oke. Sip. Terima kasih. Baik, untuk pertama saya akan mulai dulu nih dengan hal-hal yang menjadikan Australia untuk dijadikan sebagai negara tujuan bagi para pelajar Indonesia. Tadi sudah disampaikan beberapa hal oleh Emma, tetapi ada beberapa hal lain yang mungkin juga bisa menjadi pertimbangan adik-adik di IPB dan di universitas lain nantinya untuk kemudian memilih Australia sebagai negara tujuan. Jadi kalau kita lihat di presentasi yang ini, dari seluruh pelajar Indonesia yang disurvei di Australia tentang kepuasan mereka, 91,1% itu menyatakan mereka puas dengan kualitas pembelajaran dan hidup di Australia. Kemudian dari institusi pendidikan, itu lebih dari 1.000 institusi pendidikan yang ada di Australia yang menyediakan sekitar 22.000 bidang studi. Jadi dari sebanyak itu bidang studi pilihan yang ada, tentu ada suatu bidang studi yang mungkin akan menarik untuk adik-adik nantinya dalam melanjutkan kuliah di Australia. Seperti yang juga tadi disampaikan oleh Emma, kita itu tahu bahwa 7 dari 100 universitas terbaik di dunia itu ada di Australia. Dan 7 dari 100 kota pelajar terbaik di dunia itu ada di Australia. Nah, dengan alasan-alasan untuk belajar di Australia seperti ini, mari kita lihat bersama-sama peluang beasiswa pendidikan yang ada dari pemerintah Australia. Tadi Pak Dr. Bagus menyatakan tentang program pertukaran mahasiswa dan beberapa hal lainnya, fellowship seperti yang tadi disampaikan. Tapi karena hari ini mungkin kita lebih fokus untuk pendidikan di bidang pascasarjana, jadi Kak Rino akan lebih fokus ke yang program untuk S2 dan S3 saja, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk nanti jika ada adik-adik yang ingin bertanya tentang program pertukaran dan lain-lain, tentu kakak juga akan senang hati menjawab pertanyaan tersebut. Baiklah, kita fokus ke Australia Awards Scholarship. Mari kita mengenal sedikit tentang apa saja yang hal-hal berkenaan dengan Australia Awards Scholarships. Kalau kita lihat dari tujuannya, itu adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia dan hubungan masyarakat antara Indonesia dan Australia. Program beasiswa ini sudah lama berlangsung di Indonesia. Jadi pemerintah Australia sudah memberikan beasiswa ini ke warga negara Indonesia sejak tahun 50-an
Sehingga kalau kita hitung, program ini sudah berlangsung lebih dari 60 tahun di Indonesia. Memang dengan nama yang berbeda-beda, tetapi semuanya itu adalah diberikan oleh pemerintah Australia ke Indonesia. Jadi kalau dulu itu dikenal dengan nama Australian Development Scholarship, terus ada juga dengan nama-nama lain, tapi program yang sekarang itu adalah namanya Australia Awards in Indonesia. Program ini dikhususkan untuk ada yang studi jangka pendek dan ada studi yang jangka panjang. Khusus untuk yang jangka panjang itu untuk mengambil gelar master dan gelar doktor yang akan tentu saja dilaksanakan di Australia. Nah, bagusnya tentang Australia Awards ini ada beberapa hal. Jadi tidak ada batasan usia bagi pendaftar. Bagi adik-adik yang sekarang masih kuliah, silahkan tamatkan S1-nya dan kemudian bisa mendaftar untuk S2 di Australia lewat program Australia Awards. Bagi Bapak Ibu dosen yang mungkin sekarang ingin melanjutkan ke S3 juga silahkan karena tidak ada batasan usia. Kemudian juga tidak ada batasan untuk frekuensi mendaftar. Jadi kalau tahun lalu misalnya ada yang mendaftar tapi kemudian tidak lulus, tahun ini juga bisa diulang lagi. Setiap tahun itu pemerintah Australia menyediakan lebih dari 200 beasiswa pasca sarjana. Dan kalau dilihat ini terbuka untuk umum, terutama kita itu mendorong para pelamar yang perempuan, kelompok difabel, dan juga pelamar dari istilah yang kita pakai itu adalah Geographic Focus Areas. Itu adalah 7 provinsi yang ada di Indonesia, jadi termasuk di Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, dan kemudian ditambah dengan Provinsi Aceh. Banyak sekali manfaat dari beasiswa ini akan diterima oleh para penerima beasiswa, baik sebelum berangkat, pada saat belajar di Australia, maupun nanti setelah pulang. Jadi nanti mari kita lihat bersama-sama ya adik-adik, apa saja manfaat beasiswanya. Kalau sebelum berangkat, itu akan diberikan pelatihan bahasa Inggris akademik atau istilahnya EAP, English for Academic Purposes, dan itu dilaksanakan di Indonesia. Walaupun adik-adik belum berangkat ke Australia dan sudah masuk ke pelatihan bahasa Inggris ini, itu sudah diberikan tunjangan oleh Australia Awards. Jadi untuk membantu untuk akomodasi dan transportasi. Kemudian kalau seandainya adik-adik berasal dari daerah-daerah di Indonesia yang bukan merupakan lokasi EAP, itu akan didatangkan ke lokasi EAP dengan biaya perjalanan domestik yang ditanggung oleh Australia Awards. Jadi misalnya seperti kakak dulu berasal dari Sumatera Barat, datang ke Jakarta untuk mengikuti EAP di Jakarta. Proses kedatangan kakak dari Kota Padang ke Jakarta itu ditanggung oleh Australia Awards. Dan selama kakak belajar di Jakarta untuk EAP itu ditanggung juga oleh Australia Awards. Dan seperti dilihat di slide yang ini, banyak hal-hal lain yang diberikan sebagai manfaat dari beasiswa walaupun belum berangkat ke Australia. Nanti slide ini akan dibagikan ke para peserta, jadi kakak tidak akan membahas satu persatu poin yang disampaikan di sini karena nanti bisa dilihat dan dibaca sendiri untuk lebih detailnya. Sekarang mari kita lihat manfaat beasiswanya saat adik-adik nanti berada di Australia. Setelah belajar EAP dan mencapai nilai bahasa Inggris yang diinginkan oleh universitas di Australia, biaya perjalanan domestik dari Indonesia ke luar negeri atau ke Australia itu ditanggung oleh Australia Awards. Dan biaya visa juga ditanggung oleh Australia Awards. Sesampainya di Australia, nanti ada program pengenalan akademik lagi di kampus masing-masing. Jadi adik-adik akan diperkenalkan dengan tata cara belajar di Australia, di kampus tersebut, di mana letak
perpustakaan dan sarana-sarana fasilitas lain di kampus itu akan didanai juga oleh beasiswa ini. Kemudian tentu saja ada biaya penempatan atau istilah kita itu establishment allowance, itu untuk membantu modal, kayak ngasih modal adik-adik untuk mulai hidup di Australia, mungkin untuk menyewa rumah atau sewa kamar, kemudian biaya makan sehari-hari dan lain-lain. Jadi disebutkan di sini ada biaya hidup selama di Australia, dan itu juga tentu saja menjadi tanggungan beasiswa Australia Awards. Dan di masing-masing universitas itu akan ada yang istilah kita itu liaison officer. Jadi ada satu orang yang ditunjuk oleh Australia Awards untuk menjadi tempat adik-adik curhat, untuk tempat adik-adik mengadu kalau ada permasalahan. Jadi selama kalian sekolah di Australia itu tidak akan dibiarkan begitu saja. Selalu ada bantuan yang tersedia yang memang disediakan oleh beasiswa ini, dan itu menjadi salah satu manfaat beasiswa selama adik-adik belajar di sana. Setelah mendapatkan gelar, baik master ataupun doktor, itu adik-adik akan kembali ke Indonesia dan masih akan menerima manfaat lainnya, walaupun sudah selesai belajar. Salah satu manfaatnya yang tentu saja sangat-sangat penting adalah adik-adik akan menjadi bagian dari komunitas Australia Global Alumni di Indonesia. Ini akan menjadi seperti modal kalian untuk network, untuk berhubungan dengan para alumni lainnya yang berasal dari berbagai background dan berbagai sektor. Kemudian di setiap tahun di kedutaan itu kami selalu mengadakan berbagai macam kegiatan yang melibatkan alumni. Bisa saja itu kegiatannya yang bersifat professional development atau membangun profesionalitas kita dalam sektor masing-masing, atau yang lebih ke happy-happy gitu. Jadi networking, social networking. Kegiatan-kegiatan seperti misalnya musik festival musik, atau makan malam bersama alumni bersama yang baru pulang dari Australia begitu. Serta ada manfaat-manfaat lain seperti akses untuk membaca jurnal ataupun artikel yang memang akan tersedia secara gratis karena kalian adalah bagian dari alumni. Nah, tentu sekarang adik-adik berpikir kira-kira nanti kalau saya sekolah S2 atau S3 ke Australia, bidang apa yang bisa menjadi bidang studi yang saya pilih gitu kan. Nah, di Australia Awards itu ada 3 bidang prioritas yang kami sediakan. Seperti yang dilihat di layar, itu adalah semua bidang studi yang ada hubungannya dengan institusi ekonomi dan infrastruktur yang efektif. Bisa juga bidang studi yang hubungannya lebih ke pembangunan manusia untuk membuat masyarakat yang produktif dan sehat, atau masyarakat yang inklusif melalui tata kelola pemerintahan yang efektif. Mungkin kalau dilihat seperti ini sekarang, bidang prioritasnya lumayan luas dan membingungkan ya. Jadi sekarang mari kita lihat sama-sama contoh-contoh bidang studi seperti apa yang ada di masing-masing bidang prioritas ini. Ini misalnya contoh yang pertama, kalau kita ngomongin tentang ekonomi dan infrastruktur yang efektif, bisa saja bidang studinya di bagian air dan sanitasi, atau perikanan, atau ekonomi. Bahkan ke sebelah kanan kita lihat ada perubahan iklim dan keamanan cyber. Kemudian, untuk contoh bidang studi prioritas pembangunan manusia untuk masyarakat yang produktif dan sehat, ini di sebelah kiri kita lihat ada kesehatan masyarakat, kemudian di sebelah kanan kita lihat ada ilmu pembangunan atau ilmu internasional, pengelolaan layanan kesehatan, dan lain-lain. Dan contoh terakhir, untuk yang bidang studi hubungannya dengan masyarakat yang inklusif melalui tata kelola pemerintahan yang efektif,
Bisa itu tentang hukum judicial, bisa tentang anti korupsi, atau resolusi konflik, bahkan bagian terakhir juga kita bisa lihat layanan disabilitas. Nah, adik-adik jangan ragu ya, walaupun sekarang misalnya tadi saya lihat Kak kok nggak ada yang hubungannya dengan matematika atau statistik atau sastra Inggris gitu ya. Jadi jangan ragu, karena ini hanyalah berupa contoh-contoh saja. Dan banyak sekali seperti yang tadi disampaikan di awal, ada lebih dari 20.000 bidang studi yang bisa dipilih di seluruh universitas dan college yang ada di Australia. Jadi silahkan nanti dibaca lagi dan dilihat lagi kira-kira kalau saya ingin mengambil S2 di bidang ini, itu masuknya ke bidang prioritas yang mana. Jadi jangan ragu ya. Kakak sendiri berasal dari sastra Inggris di S1-nya dan mengambil S2 dulu di Development Studies. Berarti itu ilmu pembangunan ya. Dan sekarang bekerja di Kedutaan Besar Australia. Jadi jangan ragu, ini hanyalah contoh-contoh saja. Sekarang kita lihat sama-sama persyaratan pendaftarannya seperti apa. Untuk program S2 dan S3, tentu saja, sebelum kakak lanjutkan ke masing-masing persyaratannya, di dalam kurung di sini ada tulisannya non-GFA. Kalau non-GFA itu artinya adalah provinsi-provinsi di Indonesia yang tidak termasuk 7 yang tadi kakak sebutkan. Jadi untuk para pelamar yang berasal dari seluruh Indonesia tapi tidak termasuk ke 7 provinsi yang tadi, itu persyaratannya adalah IPK minimalnya 2,9. Kemudian untuk kemampuan bahasa Inggris, itu kalau memilih bidang studinya, kalau memilih master's degree, itu TOEFL-nya harus di level 525. Dan kalau PhD levelnya itu TOEFL-nya di 550. Kalau untuk PhD itu lebih ribet lagi, nanti ada tambahan-tambahan persyaratan lain. Jadi sekarang adik-adik dipikirkan nih, kira-kira sekarang IPK saya berapa? Masih di bawah ini kah atau sudah lebih? Kalau sudah lebih tetap lanjut tingkatkan, kalau masih kurang lebih ditingkatkan lagi. Karena ini adalah IPK minimal yang kita minta. Jadi mulai dari sekarang adik-adik yang masih kuliah bisa mempersiapkan diri untuk kemudian nanti melamar S2 di Australia dengan memperhatikan IPK minimal yang kami persyaratkan. Nah, untuk pendaftaran dari daerah-daerah GFA dan pelamar difabel, yang GFA adalah yang 7 provinsi tadi, IPK yang kami persyaratkan adalah minimal 2,75, dan kemampuan bahasa Inggris TOEFL-nya di 500 untuk master, dan PhD TOEFL-nya di 550. Untuk persyaratan tambahan kita lihat sama-sama saja, karena ini mungkin tidak terlalu relevan untuk adik-adik sekarang, karena asumsi kakak kalian akan melamarnya untuk S2 ya, untuk master dan bukan S3. Tapi untuk dosen-dosen yang mungkin ikut mendengarkan hari ini, silahkan Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan salinan dari presentasi ini dari tim panitia dan bisa melihat lebih detail lagi persyaratan tambahan untuk pelamar S3. Selain itu tentu ada persyaratan dokumen yang sebenarnya tidak terlalu ribet ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada sertifikat asli yang untuk TOEFL tadi dan IELTS atau PTA, itu berbagai model ini bisa kita pakai. Ijazah, kurikulum vitae, dan lain-lain. Jadi tidak terlalu susah dan asumsinya ini kita semua ada gitu ya. Hanya untuk memberikan gambaran saja kepada adik-adik, jadi untuk tahun 2020 itu kita sudah melakukan pembukaan pendaftaran itu di 1 Februari 2020 yang lalu. Dan pendaftaran itu ditutup 30 Juni 2020. Sebenarnya tiap tahun itu biasanya pembukaan itu hanya dari Februari sampai April, tapi karena ini ada COVID-19 tahun ini sehingga kami melakukan perpanjangan waktu untuk penutupan pendaftaran sehingga ditutup baru 30 Juni yang lalu.
Dan ini hanya sebagai gambaran saja buat adik-adik bahwa untuk melakukan aplikasi dan seleksi dari beasiswa ini, memang kami butuh waktu yang lumayan panjang. Jadi dari si pelamar beasiswa yang melengkapi aplikasinya di bulan Juni, itu akan ada beberapa tahap yang harus dilalui, di mana nanti pelamar akan mendapatkan dulu hasil seleksinya, kemudian mereka diberikan informasi tentang tanggal dan lokasi interview, serta di mana mereka akan melaksanakan tes IELTS-nya. Kemudian di bawah kita lihat bahwa setelah pelamar beasiswa mengikuti interview dan tes IELTS nanti sekitar bulan September untuk tahun 2020 ini, baru hasilnya itu akan diumumkan di bulan Oktober 2020. Jadi memang untuk para pelamar beasiswa kami sangat mengharapkan sama-sama bersabar dan mengikuti prosesnya dengan baik dan benar, sehingga bersama-sama kita bisa mendapatkan hasil yang diinginkan di Oktober 2020. Baik, ini sudah bagian terakhir dari presentasi kakak. Jadi kalau ada informasi lebih lanjut yang kalian ingin ketahui tentang Long Term Awards, Australia Awards in Indonesia, silahkan dilihat ada nomor telepon, alamat email, dan website yang bisa dikunjungi. Dan di sana lebih lengkap lagi informasi tentang beasiswa ini. Terima kasih semuanya dan selamat mendaftar untuk adik-adik yang sekarang mungkin masih di semester 7, semester 8. Ayo segera tamatkan kuliah S1 kalian dengan nilai IPK yang hebat, sehingga nanti pada saat mendaftar kalian bisa berkompetisi untuk memenangkan salah satu dari Australia Awards ini. Demikian saja presentasi dari Kak Rino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Sri Novelma atas pemaparannya. Sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, kami ingin menginformasikan bahwa peserta sudah dapat mengisi daftar hadir pada link yang kami share, baik di room chat Google Meet dan juga live chat YouTube. Sebelumnya, pastikan kalian sudah memfollow akun Instagram kami @gsb_IPB dan mensubscribe akun YouTube Gamma Sigma Beta IPB. Bukti kehadiran ini menjadi syarat bagi peserta untuk memperoleh e-sertifikat webinar. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada kami sebelumnya. Pertanyaan pertama dari Raihan Masyal Haidar, mahasiswa Universitas Brawijaya, Prodi Statistika. Pertanyaannya, apa saja hal dan kebudayaan yang unik dari negara Australia yang membedakan dengan negara lain, terutama dari segi sosial dan interaksi? Mungkin Kak Emma bisa langsung dulu. Ya, ini pertanyaan bagus ya. Pertama-tama saya pikir orang Australia dikenal ramah dan baik hati. Saya pikir ini sama dengan orang Indonesia ya. Budaya kami juga sangat santai. Kami bekerja keras selama hari kerja di universitas atau tempat kerja di kantor, tetapi orang Australia juga menikmati akhir minggu untuk pergi keluar dan bersantai dengan teman-teman dan keluarga. Kami akan bepergian keluar kota, ke taman nasional, atau pergi ke pantai. Kami akan juga pergi ke kafe untuk makan brunch, gabungan makan pagi dan makan siang, dan minum banyak kopi. Atau mengadakan juga kami akan mengadakan barbecue di taman juga. Tetapi budaya kafe atau budaya brunch ini sangat populer di Australia, dan ini sama dengan budaya di Australia yang sangat santai. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Alfufatin Nabilah, mahasiswa UINSA,
jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara saya bisa mendapatkan scholarship jika saya tidak punya prestasi apapun? Mungkin bisa bantu dijawab, Karina? Boleh. Terima kasih banyak Vira, terima kasih banyak juga Nabila. Jadi gini, seperti yang tadi kakak sampaikan, persyaratan minimalnya itu kan sebenarnya hanyalah IPK-nya sekian, kemudian bahasa Inggrisnya levelnya sekian gitu. Tapi yang harus Nabila pikirkan dan adik-adik semua pikirkan adalah ada beribu-ribu orang yang melamar untuk beasiswa ini. Sementara yang diberikan itu hanyalah sekitar 200-an lebih. Sehingga kalau kakak sarankan, mulai dari sekarang, Nabila dan teman-teman itu mulai bisa memperlihatkan apa yang bisa kalian kontribusikan ke masyarakat. Karena ingat, tujuan pemerintah Australia memberikan beasiswa ini ada dua tadi kan. Yang pertama adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia, dan yang kedua adalah untuk mengeratkan hubungan antara masyarakat Indonesia dan masyarakat Australia. Nah, pada saat anggap saja 100 orang yang mendaftar beasiswa, semuanya punya nilai IPK 2,9 dan semuanya punya nilai bahasa Inggrisnya 500 misalnya atau 550, tentu panitia beasiswa harus memilih di antara yang 100 orang ini siapa kira-kira yang akan bisa memberikan nilai lebih untuk tujuan pemberian beasiswa tersebut. Jadi kalau menurut kakak sebenarnya bukan prestasi mungkin yang dicari ya, tapi lebih kepada keinginan kalian untuk kembali ke Indonesia dan membangun Indonesia dengan nilai dan ilmu yang sudah didapatkan dari Australia. Jadi tidak harus juara speech competition misalnya seperti itu, tapi bisa saja ikut terlibat di NGO, yayasan-yayasan tertentu, atau bahkan ikut terlibat di masyarakat sekitar yang memperlihatkan bahwa kalian itu punya nilai yang bisa memberikan nilai lebih pada saat berkompetisi dengan para pelamar lainnya. Kira-kira seperti itu, Vira. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Kak Rino. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu dari Rizka Aulia Puspitasari, mahasiswa Universitas 11 Maret, jurusan Hubungan Internasional. Pertanyaannya berbahasa Inggris. How does Australian government embrace the multiculturalism in Australia? Mungkin Kak Ima bisa langsung menjawabnya. Terima kasih. Australia adalah salah satu masyarakat multikultural yang paling sukses di dunia, dan kami sangat bangga tentang ini. Kami adalah salah satu negara demokrasi tertua dan masyarakat multikultural paling sukses di dunia, dan Australia adalah negara imigrasi. Hampir setengah penduduk kami sekarang lahir di luar negeri, atau paling tidak memiliki orang tua yang dilahirkan di luar negeri. Kami berasal dari setiap budaya, setiap ras, dan agama, dan kepercayaan, dan bangsa. Termasuk penduduk pertama Australia yang merupakan peradaban manusia tertua yang masih berlanjut, dan telah merawat negara kami selama lebih dari 50 ribu tahun. Orang Australia dipersatukan oleh nilai-nilai yang sama juga, nilai-nilai seperti kebebasan, demokrasi, dan persamaan kesempatan. Dan juga pemerintah Australia meluncurkan pernyataan multikultural untuk menekankan komitmen kami pada Australia yang multikultural. Kami juga memiliki hari-hari khusus seperti Harmony Day pada 21 Maret setiap tahun untuk merayakan Australia multikultural juga. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ima.
Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Dari Susi Susanti, mahasiswa Institut Pertanian Bogor, Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya meyakinkan diri sendiri bahwa tidak ada yang perlu ditakuti jika ingin mencoba beasiswa atau kegiatan ke luar negeri? Mungkin Karino bisa bantu jawab. Boleh, terima kasih Vira. Susi, terima kasih ya pertanyaannya. Jadi menurut kakak begini, kita itu akan takut kepada sesuatu yang kita tidak tahu. Jadi untuk jawaban pertanyaannya Susi ini, kakak akan menyarankan supaya Susi dan adik-adik yang lain mencoba mencari tahu dan mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang beasiswa atau kehidupan di luar negeri. Nah, sebenarnya kalau sekarang kan dengan adanya internet, itu dengan gampang kalian bisa men-search ya di Google ataupun di manapun yang memperlihatkan seperti apa sih sebenarnya kehidupan di luar negeri, kehidupan di Australia itu seperti apa sih gitu. Dan kakak senang Susi ikut acara webinar ini karena ini adalah salah satu cara untuk meyakinkan diri sendiri bahwa sebenarnya tidak ada yang perlu ditakuti kan. Seperti Emma tadi bilang, masyarakatnya sangatlah santai. Memang mereka bekerja keras di waktu-waktu hari-hari kerja, tetapi di Sabtu Minggu mereka juga samalah seperti kita ya, ketemu keluarga, ketemu teman gitu. Dan alangkah indahnya sebenarnya kalau seandainya kalian adik-adik itu punya kesempatan untuk menikmati juga kehidupan di luar negeri itu seperti apa. Jadi pulang nanti ke Indonesia itu punya banyak cerita, bisa diceritakan ke keluarga, ke adik-adik, dan motivasi saudara-saudara juga. Gitu. Jadi saran kakak ke Susi dan ke adik-adik yang lain, supaya tidak takut dan supaya yakin, cari informasi sebanyak-banyaknya. Nah, lewat webinar, lewat informasi yang ada di internet, sehingga pada saat misalnya memasukkan lamaran untuk beasiswa, kalian sudah merasa nyaman. Oh ya, saya punya IPK segini, saya punya bahasa Inggris saya levelnya segini. Jadi mudah-mudahan ketakutan-ketakutan yang ada itu akan hilang dengan sendirinya, karena kan semakin kenal semakin sayang kan. Nah sekarang hari ini kalian mengenal Australia lebih dekat. Dan jangan ragu, kalau ingin tahu lebih banyak tentang Australia, kami siap untuk menerima pertanyaan-pertanyaan itu dan menjawabnya. Ya. Terima kasih, Vira. Ya, terima kasih Karino. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu dari Endah Pramesti, mahasiswa Universitas Muslim Indonesia, jurusan Sastra Inggris. Pertanyaannya, di manakah saya bisa mendapatkan info-info mengenai program scholarship atau internship internasional? Terlebih lagi di internship di kantor kedutaan. Oke. Baik, mudah-mudahan info yang tadi sudah Kak Rino presentasikan itu sudah menjawab beberapa pertanyaan Endah ya. Jadi tentang program scholarship Australia Awards yang ada di Indonesia. Kalau ingin tahu lebih detail, silahkan klik di link yang tadi kakak berikan untuk program beasiswa Australia Awards di australiaawardsindonesia.org. Sementara kalau untuk internship di kantor kedutaan, itu bisa silahkan melihat link yang untuk Australian Embassy Jakarta. Nanti kakak bisa berikan ke tim panitia IPB linknya, atau mungkin Nia juga bisa menyampaikan link Australian Embassy di chat ya Nia, sehingga nanti semua teman-teman adik-adik yang pengen tahu lebih banyak tentang Australian Embassy atau bagaimana caranya untuk mendapatkan internship di kantor kedutaan itu bisa langsung menghubungi email yang tersedia di link tersebut. Terima kasih. Terima kasih Karino. Ya. Oh ya, kami ingatkan kembali untuk peserta bahwa sudah dapat mengisi daftar hadir di link yang kami sediakan, ipb.link
/presensi webinar Kedubes Australia. Sebelumnya pastikan sudah memfollow akun Instagram kami @gsb_ipb dan juga mensubscribe akun YouTube kami Gamma Sigma Beta IPB. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ica Rizky Marsegiani, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Pertanyaannya, is it too late for college students who already on 7th semester to prepare or look for master's degree scholarships? If it is not, what are the important things to prepare first? Thank you. Mungkin bisa dibantu Kak Rino. Boleh. Thank you so much Ica for the question ya. Jadi mudah-mudahan presentasi kakak tadi sudah menjawab juga pertanyaan Ica dan teman-teman adik-adik yang lain bahwa belum terlambat untuk kalian mempersiapkan diri untuk melamar S2 di Australia untuk Australia Awards. Karena yang harus Ica lakukan dan adik-adik lakukan sekarang adalah tamat dulu S1-nya. Ya, jadi tamat dulu S1-nya, mendapatkan nilai IPK yang bagus dan kompetitif, sehingga pada saat nanti mendaftar untuk S2, Master's Degree di Australia Awards, itu semua persyaratan yang tadi kakak sampaikan itu kalian sudah bisa penuhi semuanya. Ya, dengan IPK sekian, dengan bahasa Inggris sekian. Jadi dari yang tadi kakak sampaikan, Ica dan adik-adik yang lain, tolong dilihat lagi ke diri sendiri. Saya kira-kira bahasa Inggrisnya berapa, IPK saya sekarang berapa, dan persyaratan-persyaratan yang lain, apakah KTP sudah punya, dan lain-lain. Ya. Jadi mudah-mudahan presentasinya tadi itu membuat kalian lebih semangat lagi untuk menamatkan S1-nya. Ya. Karena kami tunggu lamarannya untuk S2 di Kedutaan Australia. Oke. Sip, terima kasih Vira. Oke, thank you Kak Rino. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ini dari seorang pelajar dari SMKN 7 Kabupaten Tangerang, Afra Sabila. Pertanyaannya ialah, apa yang membedakan cara belajar antara di Australia dengan di Indonesia? Itu pertanyaannya. Oke, terima kasih Afra. Baik, Kak Rino akan bercerita dari pengalaman sendiri, tapi ini pengalaman udah 20 tahun yang lalu ya. Jadi kakak itu mengambil master's degree di Monash Uni itu tamatnya tahun 2000. Jadi udah 20 tahun yang lalu. Nah, pada semester pertama itu kakak kaget karena datang dari pendidikan Indonesia yang dimana kita diajarkan untuk menghormati guru dan tidak boleh lancang segala macam di dalam kelas ya. Tiba-tiba masuk ke kelas Australia, kakak kaget karena murid-murid di sana itu memanggil gurunya, dosennya dengan nama saja. Jadi tidak ada Pak, Bu, atau tidak ada Mister ini, Mister itu, nggak ada. Jadi mereka itu langsung panggil namanya siapa, John misalnya, atau Andrew, atau siapapun itu, atau Emma misalnya gitu kan. Dan itu bikin kagok awalnya karena ya balik lagi mungkin karena dari Indonesia kakak tidak pernah terekspos dengan hal seperti itu ya. Itu hal pertama. Terus yang kedua, mereka itu gurunya, dosennya lagi ngomong, langsung aja dah tunjuk tangan gitu kan. Ini kenapa orang-orang ini kenapa nggak nunggu dulu dosennya berhenti ngomong dulu baru kemudian angkat tangan gitu. Karena mungkin itu hal-hal kecil ya, tetapi pada semester awal itu membuat Kak Rino itu agak ricuh gitu karena merasa mereka ini kenapa tidak menghormati dosennya gitu. Tapi memang seperti itulah egalitariannya masyarakat Australia itu. Jadi mereka itu menganggap bahwa semua pendapat itu bisa diterima dan mereka tidak takut untuk dikritik gitu ya. Jadi walaupun itu datang dari seorang mahasiswa, mereka terima. Jadi waktu itu dosen kakak bilang gini, semester ini kita akan belajar tentang lingkungan misalnya gitu kan. Terus langsung salah satu dari yang hadir itu angkat tangan. Oh, saya sih ekspektasi saya begini-begini. Oh, langsung dia bercerita tentang ekspektasinya dia untuk pelajaran di semester tersebut gitu.
Itu hal-hal ya mungkin perbedaan kebudayaan ya yang membuat semester pertama itu membutuhkan waktu untuk kakak menyesuaikan dengan tata cara belajar di antara Indonesia dengan Australia. Tapi di semester kedua karena kakak sudah mengerti, oh ini semuanya mereka ini tidak bermaksud untuk tidak sopan, mereka hanya memang seperti itulah tata cara mereka belajar gitu, sehingga terjadi interaksi antara mahasiswa dan gurunya dan dosennya. Udah semester kedua kakak ikut-ikutan angkat tangan gitu kan, kakak ikut-ikutan nyela dan ikut-ikutan segala macam gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ke pertanyaan juga yang tadi, tidak usah takut karena dengan seperti itu kita jadi ikut membaur dengan kehidupan Australia dan jadi ikut menjadi orang Australia lah, menjadi Aussie selama 2 tahun atau 2,5 tahun. Jadi mereka sangat menghormati para mahasiswanya di dalam kelas dan tidak menganggap apapun pertanyaan dari mahasiswa itu adalah hal yang remeh-temeh gitu. Jadi semuanya dihormati dan dihargai dan terjadi diskusi yang bisa sangat tegang, tapi itu semuanya dengan harapan bahwa sama-sama belajar gitu. Jadi tidak usah ragu dan pada saatnya nanti kalian juga akan ikut-ikutan seperti itu. Ya, terima kasih Raffi. Terima kasih Karino atas jawabannya. Oke, kami cukupkan untuk sesi tanya jawab pada kali ini. Vira, boleh mungkin satu lagi ya? kakak, mungkin untuk yang nomor 11 kakak pengen menjawab pertanyaannya sedikit, kalau seandainya boleh. Jadi yang pertanyaan tentang apakah memungkinkan mendaftar dan kuliah di luar negeri di tengah pandemi ini gitu ya. Oke, iya. Ya. Jadi terima kasih Adik Nurma dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Seperti yang tadi dipresentasi mungkin juga sudah terjawab bahwa untuk tahun ini walaupun ada pandemi, itu Australia Awards masih membuka pendaftaran, walaupun memang ada beberapa waktu pendaftaran yang disesuaikan. Jadi kami sekarang sedang melaksanakan proses seleksi tersebut dan ada beribu-ribu orang yang memang sudah mendaftar, melamar untuk beasiswa ini dan mudah-mudahan di Oktober nanti akan ada pengumuman siapa yang menjadi pemenang beasiswanya. Demikian, terima kasih Vira. Oke, terima kasih Karino untuk informasinya. Oke, alhamdulillah telah sampailah kita di penghujung acara. Sebelumnya kami ingatkan kembali, buat teman-teman yang belum bisa mengisi daftar hadir, mungkin teman-teman operator bisa bantu untuk menampilkan link daftar hadirnya, ipb.link/presensi webinar Kedubes Australia. Ya, karena dilihat teman-teman dari streaming YouTube ada sedikit kendala ya untuk mengisi daftar hadir. Oke. Dan buat teman-teman yang tadi jawabannya terpilih, pertanyaannya terpilih, nanti akan dihubungi oleh panitia karena akan mendapatkan goodie bags dari Kedubes Australia. Terima kasih banyak Kakak. Oke, sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada kedua narasumber kita atas ilmu yang telah diberikan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Koran Kampus IPB, BEM FMIPA IPB, BEM KM IPB, dan Statistika Zone selaku media partner webinar ini, dan seluruh peserta yang telah menyimak acara dari awal hingga akhir. Harapannya, setelah mengikuti webinar ini, baik teman-teman yang awalnya masih ragu nih buat melanjutkan studinya ke Australia bisa jadi lebih yakin buat melanjutkan studinya di sana. Karena seperti yang kita simak bersama, ternyata banyak sekali ya Kak kemudahan untuk kita bisa belajar di Australia. Selain itu, dengan belajar di luar negeri, pastinya kita akan mendapatkan banyak sekali pengalaman baru yang mungkin tidak bisa kita dapatkan jika kita menuntut ilmu di dalam negeri. Ya, betul sekali Vira. Oke, kami ingatkan sekali lagi, bagi para peserta yang belum mengisi daftar hadir, link kehadiran masih akan kami buka sampai esok hari pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Bukti kehadiran ini menjadi syarat
bagi peserta untuk memperoleh e-certificate. Dan juga untuk press release acara hari ini berupa file PowerPoint dan jawaban pertanyaan akan kami unggah di akun Instagram kami dan dalam beberapa hari ke depan. Kami mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Akhir kata, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kak Emma, Karino, panitia. Sama-sama. Sama-sama. Stay in touch ya. Ya, silakan. Ditunggu ya Kak, ini teman-teman yang ingin mendaftar studinya di Australia. Oh pasti, pasti. Tamat Ya, segera tamat dulu. Ya, benar sekali. Ya, sampai jumpa teman-teman semuanya. Terima kasih Sampai jumpa, sudah Mbak. ikuti webinar pagi ini. Hai,